Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada satu cuplikan video menarik yang ingin saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan pernyataan dari seorang public figure yang beberapa waktu yang lalu juga beliau ini maju sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Ya, kita semua pastinya tahu bahwa orang yang saya maksud ini adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dalam cuplikan video ini, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini mengungkapkan kepada kita semua terkait dengan rencana licik dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama kelompoknya. Apa kira-kira rencana licik dari Bapak Presiden tersebut? Dengan demikian, saya berharap bahwa pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu, tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata. Kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya nih bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alat berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah ingkar nggak bisa dilawan, ya. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya, itulah. Makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak-enak muncul lagi tiba-tiba di MA. Putusan MA. Yang Kaisang ingin masuk, dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah, di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluluskan dengan putusan tanggal 20 itu ya. Ya 20 ya. Betul.
meluruskan itu tidak benar. Kaisang tidak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka, kan gitu. Nah ini yang gila lagi rekayasanya kan, begitu putusan itu ada, sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden, ya pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok apa balik ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah tahu nggak Mas Bambang, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024, bulan Januari 2024 hanya presiden sudah mengajukan perubahan. Lah itu bohongnya dua. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan Nggak mungkin. MK? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK? Belum ada pada saat Belum ada. Ini putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini. Yang 2024 tuh Sabu RUU memang presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September, ya itu kan? Ya. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November itu boleh digeser, nggak boleh kata boleh. MK mengatakan tidak boleh. Nggak boleh. Lalu RUU ini kan masuk kota ada, tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah, tentu kita boleh curiga dong. Wah ini kemarin Menkumham dipanggil, ya kan? Dan ketika di DPR Menkumham Pak Duduk aja bilang kalau DPR begitu ya kita setuju, nggak gitu jawabannya. Nggak ada pembahasan apa-apa seperti ini. Nah itu satu. Oleh sebab itu ini harus bisa dianggap keberhasilan perjuangan kita di satu segi ya. Tapi juga harus hati-hati karena seperti kata Mas Bambang tadi, ini masif sekali kan masyarakat. Kesadaran muncul di mana-mana. Nah meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting menurut saya sudah ada kesadaran itu, dan Pak Jokowi ya kita antar berhenti. Itu jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut. Itu bisa saja meskipun sangat kecil kemungkinannya, kecil. Itu bisa. Analisis nakal orang yang banyak bacaan pasti sampai situ. Ini jangan sini lah bisa terjadi gitu. Nah ini mari kita menghimbau masyarakat. Ini diukur saja sekarang. Sekarang dalam pandangan banyak orang Pak Jokowi kan ya sudah lumpuh kan dari sudut ini, melakukan rekayasa apa lagi? Udah kurang 6 minggu kan? 7 minggu. Itu tidak bisa melakukan sesuatu yang ada yang menarik juga Bang. Di tengah hukum melalui proses instrumentasi, di sisi lainnya kekuatan demokrasi Indonesia kan di tangan partai. Terus partai diamputasi. Golkar sebuah partai yang luar biasa berkuasa dan punya pengalaman lama itu bisa ditaklukkan. Lagi-lagi sebenarnya itu kan melalui instrumentasi proses hukum. Tapi yang paling menarik adalah partai kemudian dipakai sebagai alat untuk melegitimasi bersama DPR. Nah itu Bang Mahfud kan dulu sebagai Menko itu bagaimana ininya evaluasi? Waktu saya sebagai Menko itu memang sudah terjadi. Semuanya tergantung pada partai, tapi tidak separah ini ya. Masuknya adanya akhirnya kita percaya pada proses penyanderaan. Di podcastnya Bang Mahfud disebutnya bukan parah, jorok. Iya. Saya dengar soal itu jorok itu. Partai yang sekarang kalau dulu partai kan, terus partai ini tentu kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai ini sandera, kalau kamu tidak mau saya ginikan, kalau tidak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasus semua ini itu sudah lama, isu. Bahkan korban-korban itu sendiri juga menyatakan itu kepada partainya, lalu partainya kan bilang juga kita ini tidak bisa Pak karena ini begini ini gitu kan. Saya bilang ya partai yang dipakai. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya, untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan. Jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu. Sehingga saya juga lalu nakal, ini apa sih? Kok pengadilan bisa begitu? Ya anunya mungkin
teori pertamanya political trade off ya, bayar-bayaran. Satu, kalau di buku Herman Mustar tuh ya, peradilan sesat itu biasanya hakim-hakim menjadi sesat itu kan karena kepentingan karir. Iya kan? Iya kan? Mau jadi ini, saya besok mau jadi ketua Mahkamah Agung, saya besok mau pindah dari sini ke Jakarta, saya naik ke pengadilan tinggi, macam-macam itu kan, itu teori ya, ada bukunya itu, peradilan yang sesat, Herman Mustar itu. Itu teori itu. Yang kedua teori duit juga, bisa saja dibayar. Masa orang begitu bodohnya hakim gitu? Ini urusan PT UN, urusan hukum pemilu, kok diadili di perdata? Kalau hakim pilihannya dua sangat bodoh bin bodoh. Yang kedua dibayar, kan gitu. Hanya itu aja. Nggak ada teori lain. Apa teori yang bisa menjelaskan itu? Nah buktinya akhirnya hakimnya dibuang juga kan. Ketika kita ribut, hakimnya periksa, kamu salah dibuang semua 3 hakim itu. Dibuang semua. Jakarta kan tempat enak bagi hakim. Bisa cari uang, tempatnya enak, fasilitasnya. Tapi dia dibuang semua itu, 3 hakim itu. Ya karena itu tadi. Oke guys, itu adalah cuplikan video singkat terkait dengan pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Siapa sih yang tidak percaya dengan pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini? Karena selama ini kita sangat mengenal bahwa sosok Mahfud MD itu adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang berkualitas, ahli hukum tata negara. Apalagi seorang Mahfud MD itu sudah banyak pengalaman dari eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya. Seorang Mahfud MD ini pasti sangat menguasainya. Sehingga pernyataan-pernyataan yang dilontarkan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini dalam tanda kutip bisa dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaan kedua, selicik inikah Bapak Presiden Joko Widodo selama beliau menjadi seorang presiden? Menurut saya secara pribadi yang rakyat jelata, ini adalah sebuah ambisi yang sangat berkelebihan. Saya berharap bahwa siapapun pemimpinnya, mari kita bersama-sama mentaati yang namanya konstitusi, mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku. Jangan sampai kita membuat kebijakan-kebijakan baru, membuat keputusan-keputusan baru yang pada akhirnya hanya mau menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Sampai kapan bangsa Indonesia ini bisa berkembang bila pada akhirnya kita masyarakat Indonesia masih dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara, dengan berbagai macam rekayasa, hanya ambisi kekuasaan semata. Terus terang, apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini mungkin bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya, agar kita sebagai rakyat Indonesia jangan menjadi pribadi yang antipatik dalam dunia politik. Sehingga saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita bersama-sama untuk berperan aktif, bersama-sama untuk mengawasi segala keputusan, segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pada prinsipnya kita berharap bahwa segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus benar-benar berpihak kepada rakyat, harus benar-benar taat pada konstitusi, harus benar-benar mematuhi segala aturan yang sudah berlaku di bangsa ini. Jangan hanya karena ambisi kita semata, demi keluarga kita, demi kelompok kita, lalu kita memporak-porandakan aturan-aturan konstitusi yang sudah berlaku di bangsa ini. Ini adalah catatan-catatan penting, dan semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa mari kita bersama-sama mengawal segala keputusan, segala kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Harapan dari kami rakyat jelata, kami yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik,
kami yang tidak tergabung dalam partai politik manapun, yang kami minta hanyalah kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap agar keadilan, kebenaran itu bisa berlaku merata dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di bangsa ini. Terus terang, kita sebenarnya sudah muak ketika kita melihat ada berbagai macam rekayasa, ada berbagai macam sandiwara dalam penegakan hukum di bangsa ini. Sampai kapan pertanyaannya? Karena kita harus mengakui, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, bahwa di era digital ini, rakyat Indonesia sebenarnya sudah cerdas dalam berpolitik. Sehingga siapapun kita yang dipercayakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi pemimpin, harapannya bahwa harus mempertimbangkan secara matang segala keputusan, segala kebijakan yang akan diambil. Ingat bahwa jika segala keputusan dan segala kebijakan yang kita ambil, yang kita tetapkan itu berpihak kepada rakyat, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat pasti akan mendukungnya. Rakyat pasti akan mensupport segala keputusan dan kebijakan itu. Semoga saja kedepannya tidak terjadi lagi. Semoga saja di tangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bisa lebih arif, pemerintah bisa lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah kebijakan yang pada prinsipnya bahwa harus benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.